Setiap menghadiri suatu resepsi pernikahan, sebenarnya ada satu turning point in life existence and the cycles of death itself. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan satu momen-momen itu di dalam hidup sehingga kita bisa mengkoreksi apa sih yang manusia lakukan di dalam sejarah kehidupannya. Seperti yang saya katakan, every woman, every man, everybody has a story in their life. Itulah yang menjadi satu kunci bagaimana sesungguhnya hidup Anda dan saya di dunia ini. Berarti harus mempunyai nilai tambah, added value. Jadi saya sebagai seorang marketer, sebagai orang yang bekerja di factory dan apapun yang namanya added value di dalam satu produk, di dalam satu branding, itu sesuatu yang normal. Tetapi saya lama-lama berpikir harusnya manusia juga ada added value. Added value-nya banyak hal yang bisa kita serap, banyak hal yang bisa kita telusuri di dalam satu momen bersejarah. Karena manusia itu mempunyai cerita di dalam hidupnya. Dan manusia mempunyai cerita di dalam hidupnya berarti berkaitan dengan space and time. Nah, kalau bicara space and time itu menunjukkan satu dinamika hidup seseorang. Dan dinamika hidup seseorang berarti ada progresivitas. Berarti dia memahami sesuatu yang dinamis, mengandung progresivitas dan akan mengejar di dalam satu processing dia, hidupnya space and time. Itu yang saya sebut exponential curve. Jadi kurva eksponensial. Jadi kurva eksponensial ini akan memampukan seseorang itu mempunyai satu daya juang yang mengakibatkan dia selalu mengarahkan kepada the second things in the human life. The first one is divergent thinking. What is divergent thinking? Jadi divergent thinking itu adalah Anda dan saya selalu menggali ide di dalam hidup ini. Sekarang nih zamannya seperti Elon Musk, zaman dalam digital. If you don't have any ideas in every day in your life, you are nothing. Jadi itulah divergent thinking. Jadi di dalam divergent thinking Anda menggali seluruh kemungkinan potensi Anda dan saya di dalam hidup ini. Dan yang kedua adalah convergent thinking. Anda berpikir logis dan mengolahnya dan membuat satu analisis. Karena analisis itu adalah kunci the success story setiap manusia. Sehingga setiap manusia itu akan ada satu the freshness. Nah, freshness itu memberikan satu kelepasan, kesegaran di dalam dia. Maka divergent thinking and convergent thinking akan menjadi satu kesatuan karena ada hal yang dia ingin capai, yaitu achievement. Dan achievement itu dibarengi dulu dengan satu fondasi yang saya sebut adanya vision and passion. Dua hal ini sering orang tidak sadar dan menjadi keterhilangan sehingga the lost life everybody and human. Hal yang lain adalah bagaimana kita melihat di dalam career path kita, di dalam kompetensi kita, di dalam korporasi kita. 3C itu mau tidak mau Anda akan dituntut yang disebut yaitu competition. Dan competition itu mau tidak mau Anda harus mengakui sometime or someday you will crash, you will fail, you will not success. Nah, itu yang saya sebut perlunya ada troubleshooting. Nah, troubleshooting itulah teman-teman saya mengajak supaya Anda dan saya itu harus jangan saturated, tapi langsung naik kurvanya. Berarti Anda dan saya menuju satu kurva yang saya sebut disruption. Disruption itu lebih daripada inovasi, innovation. Innovation yang baru dia keluarkan, tapi disruption adalah lebih daripada itu, menjadi sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru yang sangat-sangat different dan yang lain itu menjadi obsolete. Kalau sesuatu yang sudah obsolete, berarti Anda dan saya berlari-lari, running in the trajectory of life. Nah, running in the trajectory of life itu menjadi possibility bagaimana Anda dan saya itu tidak akan pernah mau mundur. Karena hidup ini adalah pertarungan. Dan pertarungan itu membutuhkan energi.
Dan energi itu harus diisi dengan nutrisi, kecerdasan kita berpikir, dan juga nutrisi bagaimana kita mengolah data, dan bagaimana kita menempatkan seluruh rangkaian hidup Anda dan saya. Karena everyone has a story. Dan has a story itu mempunyai the high values inside somebody in their soul and their mind. Jadi ini menjadi kesulitan sekaligus bagaimana bisa konsisten di dalam melewati seluruh kemungkinan ini. But anyway, saya yang terakhir ingin mengatakan apa? Apapun yang kita lakukan di dalam seluruh hidup ini, saya sedang menyaksikan resepsi sekarang sudah mau tutup, memang sangat benar. Sesuatu yang sakral, sesuatu yang mulia itu mempunyai keagungan tersendiri bagi setiap manusia. Dan keagungan itu mau tidak mau menjadi satu kesegaran yang tidak ada habis-habisnya. Sesuatu yang tidak ada habis-habisnya membuat kita breakthrough. Nah, breakthrough itu menjadikan satu nilai yang tidak akan pernah habis ataupun layu atau menjadi merosot nilainya. Itu yang saya sebut intangible asset. Sesuatu yang tidak bisa diukur oleh numbers, tetapi punya satu kekuatan, keagungan yang sangat luar biasa. Itulah yang saya mengatakan everyone has a story. Okay, thank you guys. See you then.